Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam teman-teman semuanya, jangan lupa berbahagia. Kita tetap selalu belajar dan belajar. Video kali ini kami akan berbagi pengalaman tentunya mengenai masalah penangkaran murai batu, karena banyak sekali teman-teman yang ingin memulai beternak murai batu. Dan dari mana kita akan mengawali? Tentu dari masalah 3 tempat. Yang pertama itu tempat daripada yang nantinya dibuat untuk kandang penangkaran. Kedua, tentu kita memilih indukan. Apakah indukan itu nantinya kita beli dari murai dewasa ataupun dari trotolan? Kita bahas mengenai masalah pengalaman kami, lebih baik mana dan hasil yang maksimal dari mana. Apakah kita harus memulai dari indukan yang sudah dewasa kami beli, ataupun kita beli dari anakan yang nanti kita besarkan dan nantinya dengan jodoh sendiri setelah keduanya sama-sama sudah birahi, tentu mengetahui karakter murai-murai dari anakan trotolan dari umur sebulan sampai birahi ganti bulu. Tentu kita harus tahu bagaimana kita mengetahui, tentunya dari mulai memberikan pakan ataupun rawatan-rawatannya. Dan yang kami bahas ini, teman-teman yang ingin memulai, alangkah baiknya sama-sama baik beli dari indukan dewasa ataupun memulai dari anakan ataupun trotolan. Tetapi kami pengalaman keduanya sudah kualami, yang hasil dari keduanya lebih utama dan lebih baik. Yang kami alami itu di saat itu mulai dari trotolan. Kami beli dari murai muda dari umur 2 bulan, betina dan jantan. Kita rawat, setelah nanti lepas bulu ganti baju, jelas umur 5 bulan. Setelah 5 bulan nanti burung murai tersebut akan mengalami yang namanya birahi-birahi, yang akan mengalami nantinya rajin berkicau. Itu nantinya setelah umur 6 bulan 7 bulan itulah mulai tumbuh birahi yang nantinya bisa dipertemukan ataupun dijodohkan. Dan nantinya kita juga bisa tahan lama ataupun kita bisa merasakan waktu yang panjang, karena dari indukan sama-sama masih muda. Dan pengalaman saya di sini pun kita banyak sekali penjodohan ataupun indukan yang dulunya dari trotolan, dan hasilnya itu maksimal karena perjodohan dari kecil itu baik, tidak ada over birahi, tidak ada emosi yang sering bertengkar, sering damai dan sering bertengkar lagi. Itu kalau murai dewasa kita belinya.
dan tempat pun tentu salah satu syarat untuk kita menjadi bisa tidak mengecewakan. Tentu tempat itu lebih baik tempat yang tenang, tempat-tempat yang tidak dilewati orang ataupun tidak ada suara-suara lain yang mengganggu. Baik mengganggu itu ada dua, ada yang mengganggu secara suara ataupun ada yang mengganggu yang langsung burungnya melihat dari gerakan-gerakan di sekitar kandang penangkaran tersebut. Tentu kita bisa memilih mana yang kita bisa dijadikan apa yang nanti ketenangan satu tempat dan indukan kawan-kawan yang mau memulai, kita sarankan dan lebih mudah, modal itu utamanya lebih ringan dibanding kita beli murah dewasa. Karena apa? Karena pengalaman saya juga salah satu ada yang dulunya beli langsung indukan, sudah jodoh tapi belum produk. Itu harganya lumayan, tetapi itu juga belum tentu nantinya setelah kita boyong, setelah kita rawat, masukkan ke kandang penangkaran, ternyata itu kami tunggu sebulan, 2 bulan sampai 6 bulan tidak produk. Itu kan sama saja, artinya belum tentu dan belum menjamin. Dari mulai beli burung indukan yang nanti akan ditangkarkan, tetapi kami sarankan, yang kami praktekkan ada beberapa indukan yang dari awalnya kita memulai dari trotol ataupun dari umur sekitar di bawah 1 tahun. Karena apa? Kita merawat burung murai penuh dengan kesabaran, ketelatenan tentunya, dan juga aku di sini juga terutama hiburan. Ya dene nantinya hiburan kami membuahkan hasil, itulah karena rezeki. Apa-apa usaha yang kami tekuni, yang kami benar-benar rawat semaksimal mungkin, insya Allah pasti dengan kesungguhan kami, baik pekerjaan apapun nantinya bakal memberikan hasil. Ya, karena merawat burung ya mudah, karena suatu pekerjaan dalam rumah, tidak keluar rumah, tetapi tingkat kesabaran yang tentu setiap orang berbeda-beda. Kalau merawat semua bisa, tapi tingkat kesabaran, ketelatenan itu berbeda-beda orang. Maka dari itu kami sarankan bahwa teman-teman yang ingin memulai menangkar murai batu dari usaha sampingan, semoga nantinya bisa menjadikan suatu pekerjaan utama. Kita hidup di dunia ini juga terbuka, bebas untuk usaha apa yang kita bisa. Tentunya setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan, punya hobi masing-masing juga punya. Dari hobi itu bisa kita manfaatkan. Semua orang punya hobi. Bagaimana hobi yang kita senangi? Apakah bisa dibuat suatu pekerjaan ataupun hobi-hobi yang bisa menghasilkan? Tentu dengan adanya hobi, pasti orang kalau benar-benar hobinya apa bisa menghasilkan. Asalkan kita harus benar-benar mengerjakan atau benar-benar kita memikirkan bagaimana hobi kita bisa menghasilkan
bukan hobi kita untuk menghambur-hamburkan. Itu yang menurut kami kurang pas dan kurang baik. Banyak sekali teman-teman yang sama-sama punya hobi, tapi hobi ada yang hobinya tidak bermanfaat ataupun hobinya itu hobi yang berbahaya atau hobi yang mengganggu daripada waktu-waktu, tenaga dan pikiran, terutama selalu mengeluarkan biaya dalam hobi tersebut. Itulah teman-teman sedikit video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.